pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Kita langsung ke Ustadz Dery. Ustadz Dery, kalau kita melihat di media sosial ini kan sangat mengerikan sekali ya bencana yang terjadi di Sumatera ini dan juga Aceh. Kondisinya saat Ustadz datang itu seperti apa? Terus tadi kan dikatakan juga ada 20 rumah yang akan dibangun. Ini hunian sementara atau seperti apa Ustadz? Dan juga mungkin boleh tanggapan sedikit terhadap kita mengapresiasi public figure yang mau turun langsung begitu ya. Tapi kan netizen ada-ada aja begitu komentarnya Ustadz. Mungkin boleh tanggapi juga. Ya nggak apa-apa. Jadi kemarin kami pas sampai datang di Sumatera Barat disambut oleh Pak Gubernur. Jadi saya langsung hubungin pemerintah biar kita nggak salah-salah langkah di sana kan. Jadi Pak Gubernur udah siap nyambut. Tahu-tahu Pak Prabowo datang berbareng dengan kami datang. Akhirnya kami dialihkan sama istrinya Gubernur, Umi ya, istrinya Buya Meldi. Langsung kami diajak pergi makan ke rumah makan paling terkenal lah di Padang waktu itu, di Langun Ombak namanya kan. Ya, kami makan di sana. Willy Salib pertama kali ke Padang seumur hidupnya. Diapresiasi lah, rendang enak makan itu. Mungkin kita makan terus di-post foto makan itu, netizen bilang orang lapar kok malah posting makanan, itu wajar. Ya mungkin itu kurang empati, kurang hati-hati juga. Sebetulnya nggak usah di-post lagi makan. Jadi nggak ada hambatan apa-apa karena saya memang orang Minang, orang Awak. Jadi kami setiap masuk ke satu daerah, saya langsung hubungi kepala daerahnya, bupati, wali kota, dan kami diarahkan oleh pemerintah. Jadi kita tidak bergerak sendiri, tidak juga offside melewati langkah-langkah pemerintah. Jadi apapun yang kami putuskan kemarin selama bergerak di Sumatera Barat itu, semua koordinasi dengan pemerintah setempat. Jadi atas pengetahuan mereka, baik kami berbagi sembako, berbagi makan bersama, atau bikin majelis tablik akbar di kampung saya, di Masjid Raya itu, kita kumpulkan warga. Terus ada gubernur juga datang di sana. Nah, terus kita bagi tausiah, habis itu kita makan berjamaah, makan bersama. Jadi sangat tidak ada masalah. Di tempatnya kami datang kemarin mungkin tidak separah di Aceh dan di Sumatera Utara yang hari ini kita lihat di sosial media, kayak di Tamiang, Aceh Tamiang itu seperti kota mati kan, hancur-hancuran semua. Di Sibolga dan di Sumatera Barat ada beberapa tempat di Malala. Di Malala itu di Agam itu memang nggak terjangkau, ada 12 jalan yang putus. Nah, jadi kami datang kebetulan di tempat yang mudah diakses ya, kemarin kita langsung ke Bukit Tinggi. Mestinya dari Padang itu ke Padang Panjang itu cuma 1 jam 45 menit ya. Tapi karena jalan itu putus, kami lewat Solo, akhirnya 6 jam baru sampai di Padang Panjang. Jadi itu aja perjalanannya. Mungkin selama ini kita diganggu oleh kemacetan karena banyak kecelakaan, banyak yang longsor gitu aja. Jadi netizen ya silakan berkomentar apapun juga. Nggak semua orang juga harus suka dengan kita kan. Nggak apa-apa. Iya. Baik, oke. Saya ke Pak Esbul. Pak Esbul, ini kan kalau Ustadz Dery bekerja sama dengan rumah zakat, ada yang bekerja sama dengan lainnya, kita bisa dan sebagainya begitu ya. Apakah ada koordinasi dengan pemerintah sehingga memang uang yang mereka sudah kumpulkan ini kan untuk bantuan, pemerintah juga memberikan bantuan supaya nggak ngumpul di satu titik nih? Oke. Pertama mungkin kami meyakini beberapa lembaga-lembaga filantropi yang sudah established kayak Duafa Rumah Zakat ini kan sudah terregis di Kementerian Sosial. Lalu kemudian ketika sudah terregis berarti kan accountability ini keuangannya pasti akan audit dan lain sebagainya ya. Itu dari sisi akuntabilitas. Kedua dari sisi distribusinya agar kemudian nggak numpuk ini, nggak hanya terfokus di satu dua titik aja. Oleh karena itu kami sih berharap kemudian beberapa lembaga-lembaga filantropi atau kami misalnya menyebutnya mitra pembangunan untuk kemudian ini membantu ini bisa berkoordinasi, bukan untuk kemudian mempersulit, tapi semata-mata untuk kemudian agar kemudian titiknya ini nggak double gitu loh, nggak double. Tapi satu, kedua kemudian untuk beberapa influencer dan pendakwa dan beberapa aktivis sosial gitu mungkin akan lebih baik jika kemudian mereka ini melakukan pool ini bantuan bisa dimasukkan ke rekening ini lembaga-lembaga filantropi yang sudah ada, termasuk juga kayak ini Tihewan juga menghimpun juga kan gitu. Artinya biar kemudian mereka yang mendistribusikannya gitu loh.
Karena kalau kemudian misalnya harus datang ke lokasi itu kan sangat luar biasa gitu. Tapi Ustadz Dedi tadi mengatakan juga justru berkoordinasi dengan pemerintah daerah ya persis, sehingga memang diarahkan kemana betul, yang akan disalurkan bantuan. Ya betul, bisa di ini koordinasi dengan ini BPBD daerah atau dengan rumah zakat atau dengan Basnas mungkin misalnya gitu kan banyak sekali ini saluran-saluran ini saluran-saluran agar kemudian lagi-lagi agar ini bantuan ini terdistribusi secara merata gitu loh. Itu poinnya sih itu. Mas Adnan, kalau kita berbicara mengenai masyarakat nih sebenarnya dalam kondisi bencana kan ya sudah syukur public figure bahkan pejabat mau turun langsung begitu kan. Tapi kok kalau kita melihat rasa-rasanya masyarakat lebih percaya juga memberikan bantuan kepada melalui public figure dibandingkan kepada pihak-pihak lainnya. Responnya berbeda, tujuannya sama begitu, tapi respon dari publiknya berbeda. Kenapa bisa? Betul, karena kalau yang dari public figure kan dia masyarakat biasa. Dia melampaui dari kewajiban dia sebetulnya melakukan itu. Bukan kewajiban dia tapi mau begitu ya memberikan bukan bantuan kewajiban langsung. utama, mungkin itu bagian panggilan nurani melakukan itu. Sementara kalau pemerintah kan representasi dari negara nih yang memiliki segalanya. Memang kalau masyarakat berharap pada negara bisa bertindak dan berbuat lebih gitu. Jadi kalau misalnya nilainya 9, ekspektasi kepada negara gitu, ternyata dia masih di angka 5 ya Pak Hasbul gitu. Jadi gapnya itu. Sementara kalau ke public figure ya dia nilainya harapannya ke 5 gitu, tapi dia udah melakukan ke 6 kan jadi. Gitu, jadi selalu akan begitu. Dan saya kira wajar kalau masyarakat harapan tingginya itu kepada negara, karena kepada siapa lagi, itu satu. Yang kedua, mungkin pemerintah tindakannya kan bukan hanya sekedar menyalurkan, tapi juga memastikan. Nah ini yang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat, terutama yang kena bencana. Ini kami sudah terkena bencana nih gitu, dan kami berharap apa ke depan. Jadi masyarakat itu, pemerintah itu statementnya satu, tentu saja saya akan menyelesaikan itu. Yang kedua, ini aturannya, misalnya akan kita tutup itu semua illegal logging, semua yang usaha di hutan akan kita dan sebagainya, yang gitu-gitu. Jadi yang sifatnya regulatif, besar, masif gitu. Itu yang memang diharapkan, sehingga ke depan tidak ada lagi bencana. Terus misalnya nanti infrastruktur itu jangan seperti sekarang, karena walau bagaimana kan infrastruktur adalah visualisasi paling ekspresif dari kebijakan pemerintah. Jadi kalau sekarang susah nyalurin bantuan, itu berarti secara evaluatif infrastruktur dulu memang tidak disiapkan kalau terjadi sesuatu yang darurat, sehingga ketika terjadi beneran nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, bisa pakai udara, pakai rakyat. Buktinya gitu kan, ternyata tidak banyak helipad yang bisa disinggahi gitu. Jadi wrappingnya lebih ketat lagi, sehingga tidak rusak. Betul. Jadi ini sebetulnya sebagai, kalau bagi saya ya, influencer itu sedang melakukan kritik senyap pada pemerintah bahwa jangan segitu doang dong, gitu. Gitu doang mah kita juga bisa, gitu. Pemerintah harus lebih dong, gitu. Nilainya juga harus 9, jangan sama-sama 5. Gitu. Iya, memberikan bantuan langsung ke sana dikirimkan tanpa menggunakan embel-embel stiker, begitu ya. Dan regulasinya langsung. Gitu. Baik, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Kita harapkan memang banyak bantuan yang diberikan kepada korban yang membutuhkan, tidak hanya bantuan dalam bentuk fisik, tapi juga dukungan mental dan juga moral bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami bantuan. Terima kasih Pak Hasbul, Mas Santan dan juga Ustadz Dery sudah berbincang bersama kami pagi hari ini. Baik, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi pemirsa. Tim SAR gabungan kembali menemukan 3 korban tewas yang tertimbun longsoran tanah di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Selengkapnya saat lagi.